Kenapa sih kita hampir selalu terobsesi dengan kisah kriminal? Indonesia ini negara penuh bohong, negara penuh kebohongan. Jadi yang bohong itu bukan cuma Ferdy Sambo, oknumnya itu banyak. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua menyita perhatian media dan publik sebulan terakhir. Ini mengingatkan kita saat kasus pembunuhan lain terus muncul di media, yakni pembunuhan Mirna Salihin oleh Jessica Wongso menggunakan kopi yang dicampur sianida. Saat itu televisi bahkan menyiarkan persidangan Jessica terus-menerus bak opera sabun. Kenapa sih kita hampir selalu terobsesi dengan kisah kriminal? Pertama, untuk kebutuhan bertahan hidup. Studi oleh Fraley dan Vickery pada 2010 terhadap situs belanja buku Amazon menyebut bahwa perempuan lebih tertarik dengan kisah kriminal ketimbang laki-laki. Salah satu alasannya karena membaca cerita kriminal menyediakan metode agar perempuan bisa kabur dan mengelak saat mereka jadi korban kejahatan. Selain itu, aspek psikologis dari kisah kriminal menyediakan pengetahuan atas sisi kelam diri manusia. Kedua, cerita kriminal menyediakan pengalaman kejahatan yang tidak bisa kita lakukan. Indonesia ini negara penuh bohong, negara penuh kebohongan. Jadi yang bohong itu bukan cuma Ferdy Sambo, oknumnya itu banyak. Tahu nggak sih? Menurut riset David Bars dalam buku ini, sebanyak 91% laki-laki dan 84% perempuan pernah punya fantasi membunuh seseorang. Nah, buat orang pada umumnya, tentu hal tersebut nggak mungkin dilakukan. Jadilah cerita kriminal sebagai pelarian aman atas fantasi tersebut. Itu judi online. Kemarin ini digosipkan bahwa Ferdy Sambo ini menerima dia menjadi semacam kayak perantaranya lah, menerima uang, polisi menerima uang untuk mengamani judi online. Nah, untuk menepis gosip itu, maka polisi ini lagi gencar sekarang menumpas judi online. Tapi saya kasih tahu teman-teman, itu hanyalah pencitraan. Ketiga, tentu saja karena kita menikmati rasa ingin tahu atas sebuah kasus kriminal. Kita seakan sedang menjadi detektif yang mencari tahu siapa pelaku utamanya. Yang tertarik soal kasus kriminal sebetulnya nggak cuma masyarakat aja. Kapolri gak usah banyak bacot, lu mau numpas kejahatan. Dia tangkap orang, tapi mana? Dari hasil penangkapan itu cuma anak buah doang semua yang ditangkapin, yang bosnya kagak ada yang ditangkap. Jadi bandarnya kagak ada, besok dia tinggal bikin lagi tempat baru. Selain ada aspek publik bahwa kasus ini melibatkan para penegak hukum, tidak dimungkiri, memang permintaannya tinggi. Kapolri malah apa? Dikasih jabatan ketua ISI, Ikatan Sepeda, ya kan? Sedangkan Koi ketua Olimpiade, si Raja Sabta, gimana lo bisa nangkap? Ada kedekatan kayak begitu. Kapolda dikasih jabatan ketua Sekjen PBSI, gimana dia bisa mau nangkap Ferdy Sambo? Akhirnya kan dilimpah ke Mabes, toh? Oh, kamu mengapa suka dengan cerita kriminal?